Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ibu Ananda Putriani, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi makalah yang telah kelompok kami buat dengan judul makalah dampak kenaikan dan penurunan produksi susu segar terhadap tingkat ekonomi penduduk di Kabupaten Malang tahun 2021 hingga 2023. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Firda Zahra selaku moderator, kemudian ada Adelina Sri Mariati, kemudian ada Faris Rasik Albarniandra, yang selanjutnya ada Rosta Arta Carolina, Sabrina Aulia Rahim, Siti Hana Novianti, Triwidati, Iksan Solihin, Bayu Dwi Fahruzi, dan Muhammad Fikri Noftian Albanjari. Untuk selanjutnya adalah tujuan penulisan makalah yang akan dijelaskan oleh Faris. Untuk Faris, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih moderator. Uh, Pada makalah ini memiliki beberapa tujuan utama. Ada 3 tujuan utama. Yang pertama, kami ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi produk susu segar di Kabupaten Malang. Dengan memahami faktor-faktor ini, kami dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, kami menganalisa dampak ekonomi dari perubahan produksi susu segar terhadap pendapatan peternakan dan masyarakat lokal. Hal ini penting karena sektor peternakan memiliki peran vital dalam perekonomian daerah. Yang ketiga dan yang terakhir, kami berharap dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan sektor peternakan sapi perah di Kabupaten Malang. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh Sabrina. Untuk Sabrina, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan tentang latar belakang masalah dari makalah yang telah kami diskusikan, yaitu sektor peternakan sapi perah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian pedesaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang. Sebagai sentra produksi susu terbesar di Pulau Jawa, wilayah ini memiliki potensi geografi dan iklim yang sangat mendukung perkembangan dari peternakan sapi perah. Susu sebagai komponen pangan terpenting memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dengan kandungan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Nah, karena permintaan susu sebagai sumber protein hewan ini ternyata meningkat nih seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi untuk kesehatan. Nah, Kabupaten Malang ini memiliki peran penting dalam produksi susu segar di Indonesia karena lokasinya yang pertama yaitu di dataran tinggi yang sejuk dan sangat cocok untuk berternak sapi perah. Namun ada beberapa tantangan, yaitu kesehatan ternak, kualitas susu, dan kapasitas produksi yang memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah, koperasi, dan pihak swasta. Nah, sinergi antara pihak-pihak tersebut dapat menjadikan Kabupaten Malang ini menjadi pusat produksi susu segar terdepan dan meningkatkan kesejahteraan peternakan lokal dan mendukung pertumbuhan industri susu. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Adelina. Untuk Adelina, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun susunan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana terjadinya kenaikan produksi susu segar di Kabupaten Malang tahun 2021 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana terjadinya penurunan produksi susu segar di Kabupaten Malang tahun 2021 sampai 2023.
Yang ketiga, bagaimana dampak terhadap perekonomian penduduk di Kabupaten Malang tahun 2021 sampai 2023. Yang keempat, apa faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan produksi susu segar di Kabupaten Malang tahun 2021 sampai 2023. Dan yang terakhir, apa langkah yang diambil penduduk di Kabupaten Malang dalam menjaga stabilitas produksi dan konsumsi susu segar pada tahun 2021 sampai 2023. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Siti Hana, Triwidati, dan Bayu. Untuk Siti Hana, Triwidati, dan Bayu dipersilahkan. Baik, sebagai pembahasan, saya akan membahas kenaikan dan penurunan produksi susu di Kabupaten Malang periode tahun 2021 sampai 2023. Di sisi kiri layar terdapat bagan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang menampilkan produksi susu sapi di Kabupaten Malang meningkat 2,17% sebanyak 140.393.318,08 kg di tahun 2023. Hal ini dikarenakan para sapi ternak kondisinya sudah mulai pulih dan menghasilkan peningkatan produksi susu segar meskipun belum melebihi jumlah produksi pada tahun 2021. Lalu di sebelah kanan layar yaitu produksi susu di Kabupaten Malang 17,66% dari 107 kg pada tahun 2021 menjadi 7,560 kg pada tahun 2022 akibat infeksi pada 2.368 sapi perah yang menyebabkan infertilitas, keguguran, dan kematian ternak. Wilayah paling terdampak adalah Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasambon. PMK juga menurunkan kualitas susu serta menghambat perdagangan. Pemerintah menanggulanginya melalui vaksinasi, edukasi peternak, penyemprotan kandang, sistem ternak. Berkat upaya ini, produksi susu mulai pulih pada 2023, meningkat menjadi 140.953 kg dan kasus PMK terkendali pada 2024. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Triwidati. Baik, terima kasih, Hana. Next. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang dampak ekonomi dari kenaikan dan penurunan produksi susu segar di Kabupaten Malang. Yang pertama ada pendapatan ekonomi lokal, di mana kenaikan produksi susu segar ada peluang bagi pedagang dan pengolah susu, seperti pengolahan menjadi produk olahan seperti yogurt dan keju, untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kemudian, penurunan produksi susu segar menyebabkan defisit pasokan susu yang mengarah pada ketergantungan pada susu impor atau pasokan dari daerah lain, yang akan meningkatkan biaya distribusi dan mempengaruhi keseimbangan ekonomi daerah. Kemudian yang kedua adalah pengaruh terhadap lapangan kerja. Yang pertama, kenaikan produksi susu segar menciptakan lebih banyak lapangan kerja di berbagai sektor yang terkait seperti distribusi, pengumpulan susu, pengolahan produk susu, dan sektor terkait lainnya. Kemudian yang kedua adalah penurunan produksi susu segar, di mana hal ini bisa memperburuk angka pengangguran dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang tergantung pada usaha susu. Kemudian yang ketiga, harga dan inflasi. Yang pertama, kenaikan produksi susu segar mengakibatkan harga yang lebih stabil dan terjangkau akan mengurangi tekanan inflasi pada barang-barang kebutuhan pokok. Kemudian penurunan produksi susu segar yaitu menyebabkan penurunan produksi susu segar di sisi lain dapat menyebabkan harga susu meningkat. Kenaikan harga ini akan meningkatkan biaya hidup bagi banyak rumah tangga.
Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bayu. Terima kasih. Oke, di sini masuk ke faktor yang mempengaruhi penurunan dari produksi susu segar. Bisa didengar tadi oleh penyampaian teman saya, di sini terdapat penurunan yang disebabkan oleh faktor internal seperti penyakit mulut dan kuku yang biasa disebut dengan PMK ini. Nah, wabah penyakit ini itu eh, ditandai dengan hiperasi, penurunan nafsu makan, radang, dan luka pada mulut dan lidah, serta kuku sapi yang lepas. Dari faktor internal ini, kita bisa tahu yang terpengaruh itu seperti genetik, umur sapi perah, masa laktasi, kesehatan sapi perah, dan kondisi reproduksi. Lalu di sini juga terdapat faktor eksternalnya, seperti paham paham akan nutrisi, manajemen pemeliharaan, iklim dan suhu dari lingkungan, dan ketersediaan air minum dari peternak, lalu frekuensi pemerahan. Nah, dari penurunan ini, langkah penduduk Kabupaten Malang dalam menjaga stabilitas produksi dan konsumsi susu segar, antara lain bisa dibagi menjadi satu, menentukan jenis kelamin peternak itu. Lalu usia dari peternak, tingkat pendidikan peternak, pengalaman beternak dari para peternak. Lalu ada strategi pemasaran, senantiasa menjaga kebersihan secara menyeluruh dari sapi-sapi ternak, lalu memverifikasi produk olahan susu, dan memanfaatkan secara bijak bantuan pemerintah. Oke, itu mungkin faktor yang mempengaruhi dari penurunan produksi susu segar. Selanjutnya bisa saya serahkan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Iksan. Untuk Iksan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Dapat disimpulkan dari pembahasan materi yang telah disampaikan bahwa kenaikan produksi susu segar secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan peternak sapi perah di Kabupaten Malang. Dengan meningkatnya jumlah susu yang diproduksi, para peternak memperoleh keuntungan yang lebih besar. Penurunan produksi susu segar menyebabkan berkurangnya pendapatan peternak sapi perah. Penurunan ini berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan mereka yang mengakibatkan bahan baku bagi industri pengolahan susu di Kabupaten Malang. Lalu pemerintah perlu menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan ternak yang mudah diakses para peternak, terutama peternak kecil yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan sumber daya, agar produksi susu segar dapat memenuhi standar industri dan permintaan yang terus meningkat. Peternak perlu diberikan pembinaan mengenai penerapan praktik peternakan yang baik untuk meningkatkan kapasitas produksi susu, infrastruktur, eh, dan seperti fasilitas pakan ternak perlu diperbaiki dan diperbaharui. Serta keberhasilan dalam meningkatkan produksi susu segar di Kabupaten Malang sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, peternak, koperasi, dan sektor swasta. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali pada moderator. Baik, selanjutnya adalah saran yang akan dijelaskan oleh Rosta. Untuk Rosta dipersilahkan. Terima kasih moderator. Berikut saya akan menjelaskan tentang saran dan rekomendasi. Dampak yang dapat kita lihat dari produksi susu segar di Kabupaten Malang itu ada 3, yaitu kenaikan produksi susu segar, seperti meningkatnya pendapatan peternakan sapi perah, mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di sektor agribisnis dan industri pengolahan susu seperti yogurt, keju, dan lain-lain. Lalu ada penurunan produksi susu segar seperti menguranginya pendapatan peternak, menurunkan kesejahteraan peternak, dan berdampak pada pasokan bahan baku industri pengolahan susu yang menyebabkan penurunan produksi dan pendapatan. Lalu ada peran pemerintah dan pihak terkait seperti memberikan subsidi dan bantuan teknis untuk meningkatkan produktivitas peternak dan membalikan kebijakan untuk menjaga stabilitas produksi susu segar.
Berikut beberapa saran dan rekomendasi untuk meningkatkan produksi susu segar dan mendukung perekonomian peternak sapi perah di Kabupaten Malang, yaitu yang pertama ada peningkatan manajemen kesehatan ternak, seperti program vaksinasi dan pencegahan penyakit, lalu ada pelatihan deteksi dini penyakit dan manajemen kesehatan ternak, lalu ada peningkatan kualitas produksi susu segar, seperti edukasi praktik peternak yang baik, lalu peningkatan kebersihan, sanitasi, dan teknik pemerahan. Lalu ada diversifikasi produk susu, seperti pengembangan susu pasteurisasi, UHT, yogurt, dan keju. Lalu ada pelatihan teknis dan dukung modal untuk industri pengolahan susu. Lalu ada pemberdayaan koperasi susu, seperti meningkatkan kapasitas koperasi dalam mengelola distribusi dan harga, dan penyediaan pinjaman modal bagi peternak. Selain itu, ada peningkatan infrastruktur dan teknologi peternakan, seperti pengembangan fasilitas pakan ternak dan teknologi pemerahan modern, dan investasi dalam infrastruktur ternak untuk meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir, sinergi antar stakeholder, seperti kolaborasi antara pemerintah, peternak, koperasi, dan sektor swasta, dan yang terakhir ada kebijakan proaktif untuk mendukung sektor peternak sapi perah dan keberlanjutan produksi susu segar. Slide selanjutnya saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk anggota Muhammad Fikri pada presentasi ini adalah sebagai notulen. Baiklah, sampai di sini pemaparan dari kelompok 6 mengenai makalah dengan judul Dampak Kenaikan dan Penurunan Produksi Susu Segar terhadap Tingkat Ekonomi Penduduk di Kabupaten Malang pada tahun 2021 hingga 2023. Saya sudahi dengan salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.